Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membahas tentang sejarah kemaritiman. Kemaritiman adalah yang sangat penting menurut Kusuma Anto 2014. Kemaritiman merupakan aspek vital dalam perkembangan global karena pentingnya pengelolaan dan eksploitasi sumber daya laut untuk kemakmuran dan keberkelanjutan negara yang memiliki keterkaitan dengan lautan. Jadi, kemaritiman sangat penting dalam pengelolaan sumber daya laut, eksploitasi sumber daya ke laut, dan mencapai kemakmuran dan keberlanjutan. Sejarah kemaritiman di Indonesia memiliki waktu yang sangat panjang dan kompleks. Untuk saat ini, saya akan membahas sejarah kemaritiman pada beberapa periode. Jadi, pada periode awal kemaritiman di Indonesia, 2000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi merupakan masa yang penting dalam sejarah maritim Indonesia. Berikut adalah beberapa peristiwa dan kebudayaan yang terjadi selama periode ini. Yang pertama, ada migrasi Austronesia. Bangsa Austronesia bermigrasi ke Indonesia dari Taiwan dan Filipina sekitar 3000 sebelum Masehi. Yang kedua, ada kemampuan maritim. Bangsa Austronesia memiliki kemampuan maritim yang baik dan menggunakan perahu untuk berlayar dan berdagang. Yang ketiga, ada pengembangan bahasa. Bahasa Austronesia berkembang menjadi bahasa-bahasa lokal di Indonesia, seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Pada peradaban Jawa kuno 2000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Pada peradaban Jawa kuno memiliki kemaritiman yang sangat maju dengan bangsa Austronesia yang bermigrasi ke Jawa membawa pengaruh budaya dan teknologi maritim. Perkembangan dari kapal-kapal kayu sederhana digunakan untuk pelayaran dan perdagangan di sekitar pantai Jawa dalam perdagangan negara-negara lain di Asia Tenggara di India mulai berkembang. Pada peradaban kerajaan Tarumanegara tahun 500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi, pengaruh budaya bangsa Austronesia yang bermigrasi ke Jawa membawa pengaruh budaya dari teknologi maritim. Pada perkembangan kapal yang berupa kapal-kapal kayu sederhana digunakan untuk pelayaran dan perdagangan di sekitar pantai Jawa. Dalam perdagangan dengan negara lain di Asia Tenggara dan India mulai berkembang. Pada periode kerajaan Tarumanegara tahun 500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi, ada pengembangan pelabuhan. Di periode ini ada pelabuhan-pelabuhan seperti Pelabuhan Tarumanegara dan Pelabuhan Sundapura dikembangkan untuk mendukung perdagangan dan pelayaran. Dalam perkembangan kapal kayu lebih canggih digunakan untuk pelayaran dan perdagangan di sekitar Laut Jawa dan Laut Cina Selatan. Peran dalam perdagangan Asia Tenggara pada periode ini, kerajaan Tarumanegara memainkan peran penting dalam perdagangan Asia Tenggara dengan melakukan perdagangan negara-negara lain di Asia Tenggara dan India. Pada peradaban Jawa kuno juga memiliki warisan, yaitu bahasa Jawa kuno yang dikembangkan selama periode ini menjadi dasar bagi bahasa Jawa modern, dan kemaritiman Jawa kuno memainkan peran penting dalam perkembangan pelayaran dan perdagangan di Laut Jawa dan Laut Cina Selatan. Penjelajahan Jawa kuno membuka jalan bagi penjelajahan dan penaklukan wilayah-wilayah baru di Indonesia. Peradaban Sumatera tahun 2000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Peradaban Sumatera memiliki kemaritiman berupa beberapa karakteristik. Pada periode awal di peradaban Sumatera memiliki pengaruh budaya Austronesia yang bermigrasi ke Sumatera membawa pengaruh budaya dan teknologi maritim. Pada penggunaan kapal yang berupa kapal-kapal kayu sederhana digunakan untuk pelayaran dan perdagangan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara dan India. Asia Tenggara mulai berkembang. Pada kerajaan Sriwijaya tahun 500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi, pada periode ini pengembangan pelabuhan seperti Pelabuhan Palembang dan Pelabuhan Jambi dikembangkan untuk mendukung perdagangan dan pelayaran. Dalam perkembangan kapal yang berupa kapal-kapal kayu yang lebih canggih digunakan untuk pelayaran dan perdagangan di sekitar Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Peran dalam perdagangan Asia Tenggara, kerajaan Sriwijaya memainkan peran penting dalam perdagangan Asia Tenggara dengan melakukan perdagangan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara dan India. Pada peradaban Sumatera juga memiliki warisan yang berupa bahasa Melayu kuno yang dikembangkan selama periode ini menjadi dasar bagi bangsa Melayu modern. Sumatera membuka jalan bagi penjelajahan dan penaklukan wilayah-wilayah baru di Indonesia. Peradaban Sulawesi. Di peradaban Sulawesi pada periode awal tahun 2000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Pada periode ini ada pengaruh dari budaya Austronesia yang bermigrasi ke Sulawesi, membawa pengaruh budaya dan teknologi maritim dalam perdagangan dengan negara lain di Asia Tenggara dan Pasifik mulai berkembang. Pada periode kerajaan Luwu 500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi, pengembangan pelabuhan seperti Pelabuhan Luwu dan Pelabuhan Bone dikembangkan untuk mendukung perdagangan dan pelayaran. Perkembangan kapal-kapal dari kapal kayu yang lebih canggih digunakan untuk pelayaran dan perdagangan di sekitar Laut Sulawesi dan Selat Makassar. Peran dalam perdagangan Asia Tenggara, kerajaan Luwu memainkan peran penting dalam perdagangan Asia Tenggara dengan melakukan perdagangan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara dan Pasifik.
Pada peradaban Sulawesi juga memiliki warisan yang berupa bahasa Sulawesi kuno yang dikembangkan selama periode ini menjadi dasar bagi bangsa-bangsa lokal di Sulawesi. Dalam pelayaran dan perdagangan kemaritiman Sulawesi memainkan peran penting dalam perkembangan pelayaran dan perkembangan di laut